Nah, teman-teman, untuk hari ini ya, di mana tema ini bagus banget karena mengangkat satu topik di mana anak berkebutuhan khusus atau yang banyak orang tahu adalah anak autis. Dan ini bukan satu momok yang di mana dalam tanda kutip orang nggak tahu, tapi menjadi harus tahu. Kenapa? Karena mereka mencari tahu bagaimana sih solusi alaminya. Nah, hari ini saya akan mengundang narasumber yang tepat banget karena narasumber ini adalah orang tua dari anak tersebut. Background beliau seorang praktisi kesehatan dan beliau juga adalah seorang ibu dari anak berkebutuhan khusus ya. Kondisi sekarang benar-benar mandiri, terpulihkan ya. Dan beliau juga autor atau penulis buku dari keajaiban itu bernama Ruth. Ya, dan beliau juga seorang psikolog ya. Mungkin tanpa panjang lebar ya, saya akan mengundang Ibu cantik dari Surabaya. Halo Ibu Iin. Halo Yunita, apa kabar Yunita? Sangat sehat Ibu, sangat fresh. Sehat selalu ya. Oke, teman-teman di YouTube semuanya sehat selalu. Dalam kondisi pandemik tetap stay safe, stay health bersama dengan kita, memaksimalkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Benar Bu, apalagi di channel ini selalu menampilkan informasi yang bermanfaat ya Bu, seperti malam hari ini. Benar banget Yunita. Saya sudah ready untuk sharing karena ini salah satu kerinduan saya memang. Nah, yang itu yang saya tahu dari bukunya Ibu ya. Ibu mau bagikan misi bagaimana orang tua terutama yang berkebutuhan khusus itu tahu ya bagaimana menangani ya Bu, bahkan membuat anak itu jadi mandiri. Nah, Ibu boleh tanya ya Bu. Bu Iin sendiri kan punya anak yang berkebutuhan khusus nih, namanya Sheila ya Bu ya. Ya, Stephanie Ruth Anshila lengkapnya, dipanggil Sheila. Sheila ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, kondisi awalnya Sheila itu seperti apa dan Ibu mulai tahu ini anak kena autis itu dari usia berapa sih? Ya, jadi sebetulnya saya juga nggak ngeh ya Yunita bahwa anak saya mengalami satu kondisi autis gitu. Jadi saat itu saya sangat sibuk berkarir di salah satu bank swasta dan karena saya semakin sibuk semakin naik pangkat begitu ya. Itu saya hampir nggak ada waktu untuk stay berlama-lama dengan anak saya, memperhatikan dan satu kondisi yang merupakan berkah ya. Saya waktu itu harus keluar dari kantor karena untuk merawat suami saya yang sakit. Jadi sebetulnya karena itu saya itu berada di rumah terus gitu karena udah nggak kerja lagi gitu. Nah, satu kali saya nonton TV. Dan di TV itu kebetulan disiarkan tentang anak autis. Nah, sebetulnya saya sudah agak heran gitu ya, kenapa anak saya ini nggak pernah memandang kalau misalnya di kudang gitu, tahu ya, orang Jawa bilang di kudang gitu ya, itu dia tidak pernah kontak matanya melihat ke saya, dia selalu melihat ke atas begini, kayak gitu ya. Jadi pada waktu itu saya tidak concern untuk melihat anak saya, anak kami gitu ya. Dan usia 1,5 tahun itu kami mulai menemukan satu gejala yang aneh. Anak ini gampang sekali marah gitu ya, dan kalau marah dia nangis gitu ya, kepalanya itu dibentur-benturin tembok. Itu yang saya ingat sekali gitu ya. Dan kemudian dia gampang sekali menangis. Kalau nggak menangis kerjanya cuma diam gitu ya, sambil ngeliatin ke atas gini terus seperti itu. Nah ini fotonya. Ini ya. Ini Sheila waktu kecil. Itu dia selalu melihat ke situ, itu bukan bergaya ya, bukan sedang bergaya foto, tapi memang dia noleh terus ke sana kayak gitu. Jadi dia tidak pernah memandang ke lawan bicaranya. Nah, itu yang satu kondisi yang aneh. Terus kalau dipanggil namanya Sheila, itu dia nggak noleh sama sekali, nggak. Dia sibuk sendiri dengan dunianya gitu ya. Kemudian dia juga kalau misalnya ada lonceng di rumah itu berbunyi, itu dia bisa nangis histeris. Saya tuh sampai kebingungan, ada apa anak ini kok nangis begini gitu loh. Nah, jadi akhirnya kemudian di TV waktu itu dikeluarkan 6 gejala anak autis gitu. Dan saya kaget gitu, kok ternyata anak saya ada semua gitu loh. Ya, termasuk dia punya perilaku ritual ya. Jadi dia punya kemelekatan dengan benda-benda tertentu. Dia suka banget dengan kertas gitu. Jadi kalau dia dikasih kado, dia nggak pusing sama kadonya. Nah itu lihat ya, itu kan di situ ada kadonya itu Winnie the Pooh tuh. Nah, itu nggak dianggap sama dia gitu loh, nggak diperhatikan.
tapi dia ngambil kertas-kertas di dalamnya. Nah, kertas-kertas ini yang dibuat main terus gitu loh. Nah, kadang gitu dia suka bawa kemana-mana tuh kantong kresek kosongan gitu. Dan itu dibawa sampai tidur loh. Sampai tidur tuh kantong-kantong itu dibawa, kertas-kertas itu dibawa, kayak gitu-gitu. Tapi hadiahnya sendiri digeletakin gitu. Terus dia nggak mau dipeluk. Jadi kalau dipeluk itu nangis, dipeluk opanya nangis terus gitu. Jadi sampai ya keluarga itu sempat bingung gitu loh. Anak ini kenapa ya gitu? Kok bisanya cuma senyum-senyum sendiri, kalau nggak senyum nangis gitu loh. Terus juga dia nggak bisa panas, Yun. Kalau dia kan susah nelen ya. Jadi kalau dia waktu kecil itu makan itu nggak bisa disuapin begini. Jadi dia harus ditekan hidungnya, ditengadahkan kepalanya, ditekan hidungnya supaya makanan itu masuk ke dalam gitu. Jadi untuk proses makannya dia itu lama dan panjang sekali, gak selesai seperti itu. Dan ya kalau minum susunya dia oke gitu. Jadi dia panas nggak bisa, anget nggak bisa gitu. Jadi dia kayak peka, indranya tuh peka. Terus suka cium-cium apa-apa gitu, dicium kayak gitu ya. Jadi semua indranya itu kayak peka, dan kalau dia dikasih oleh-oleh mantel berbulu gitu, bisa teriak-teriak dia itu. Dan kalau dia komunikasi sama kita, dia kan nggak tahu ya caranya gimana berkomunikasi, berinteraksi gitu ya. Jadi pada waktu kecil itu dia kalau minta sesuatu dia narik tangan saya gitu, ditarik gitu. Nah jadi saya nih suruh bingung gitu loh, ini minta apa gitu loh. Jadi saya harus cari-cari gitu, ini apa ya kira-kira yang diminta ya. Terus saya tunjukin, ini Bu. Terus dia gini gitu, terus ya ternyata yang diminta itu selai. Jadi ya begitu gejala-gejalanya itu muncul di 1,5 tahun usia waktu itu. Berarti Ibu udah tahu dari 1,5 tahun itu ya Bu ini ya? Perasaan naluri ibu itu tidak bisa dibohongin gitu. Ya. Dan informasi dari TV listnya 6 list itu semua ada di Sheila kan Bu? Benar. Ya, benar. itu yang membuat Ibu confirm berarti anak ini memang anak berkebutuhan. Dan Ibu ada bawa ke dokter juga nggak untuk ngecek dia, memastikan lagi? Oh ada Yun. Jadi saya bawa keliling ke dokter, ke beberapa dokter terus terang kayak gitu ya. Dan macam-macam pendapatnya tuh. Saya bawa ke dokter spesialis anak ya. Nah dokter spesialisnya tuh cuma ngomong gini, Bu sabar aja, namanya juga anak berbeda-beda. Kan belum ngomong Yun, sampai 2 tahun tuh belum bisa ngomong gitu loh. Ngomong ya. Benar gitu. Jadi katanya kan tiap anak itu pertumbuhannya beda-beda. Kakaknya udah bisa, nanti adiknya punya waktu tersendiri. Saya pikir masuk akal juga ya. Gitu. Tapi saya itu ada sesuatu di sini, di hati saya tuh kayak ngomong, ini anak pasti ada sesuatu deh gitu. Kan zaman itu ya, zaman tahun 98 itu kan Sheila lahirnya 97 ya. Tahun 98, 99 itu autis itu belum terkenal seperti sekarang. Jadi boleh dibilang tuh jarang banget gitu. Jadi ya saya nggak kepikir sampai anak saya itu autis gitu. Kemudian tuh setelah nggak bisa ngomong gitu ya, kemudian juga dia muncul perilaku yang aneh-aneh, ritual gitu ya. Kalau mau naik tangga itu dia tekan-tekan tangganya tuh dengan tangan gini. Terus kemudian dia suka, kalau di tempat umum itu dia suka tiba-tiba itu lari, terus dia kayak cuci tangan, kayak terkeran itu kayak ada cuci tangan, padahal nggak ada apa-apa, iya gitu. Jadi ya mohon maaf ya, itu orang lain mungkin lihat anak saya itu insane gitu, agak gila gitu, agak aneh gitu ya. Iya, tiba-tiba nanti putar-putar di bawah tuh, nangis-nangis putar-putar, badannya dijatuhin di mall kayak gitu. Saya hati ini harus malu, tapi ya nggak boleh malu kan, kayak gitu loh. Nah jadi kemudian saya bawa ke dokter, beberapa dokter, akhirnya saya juga ke psikiater gitu. Nah itu ada beberapa psikiater yang mengatakan bahwa ini autis gitu. Terus dikasih obat dokter gitu. Nah kemudian saya cek ya obat dokternya itu sebetulnya apa, karena kan saya mulai cari literatur, buku-buku autis waktu itu belum banyak. Jadi saya carinya di perpustakaan. Di perpustakaan saya baca jurnal, karena buku belum ada waktu itu. Jadi saya baca jurnal-jurnal dari Amerika, Eropa, saya baca, dan di situ saya temukan bahwa autis itu dikatakan tidak bisa disembuhkan. Satu kondisi yang menetap, gangguan perkembangan otak, gangguan perkembangan syaraf yang menyebabkan si penderita ini tidak mampu berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan orang lain. Nah, jadi itu gangguan itu sifatnya menetap kayak gitu. Nah,
kok dikasih obat gitu, obat ini untuk apa? Ternyata yaitu obat untuk menenangkan gitu, karena maksudnya itu kalau dia hiper nggak bisa kan diterapi kan, nggak bisa dididik kan gitu, jadi untuk supaya tenang dikasih obat penenang kayak begitu. Nah saya takut gitu, jadi kemudian saya ketemu dengan seorang psikiater ya, namanya Kak Kresno ya, Dokter Kresno Mulyadi, kami panggilnya Kak Kresno. Nah, di situ itu saya mulai tenang perasaan saya, karena memang dinyatakan anak kami autis, tetapi cara Dokter Kresno ini menyampaikan kepada kami itu tidak menakut-nakuti sama sekali. Bahkan dikatakan bahwa bisa sembuh kok dalam tanda kutip. Jadi dalam arti sembuhnya anak autis itu dia mampu masuk ke mainstream orang normal. Jadi mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat normal. Jadi bukan sesuatu yang sangat menakutkan kayak begitu. Jadi saya agak tenang, hatinya tuh agak tenang gitu ya, bahwa oh ya sudah, berarti mungkin anak saya ini masih ada masa depan ya. Walaupun anak saya itu belum diapa-apain waktu itu, cuman hati saya tuh sudah memutuskan ya udah saya mau terima anak ini gitu. Awalnya tuh ya kaget ya, bahkan shock gitu. Saya tuh kaget sekali loh, ini kok terima anak seperti ini harus diapain, saya nggak ngerti gitu kan. Walaupun pendidikan saya psikolog gitu ya, tapi saya nggak belajar tentang autisme infantil. Jadi autisme pada masa kanak-kanak itu nggak belajar waktu saya sekolah. Saya cuma belajar waktu sekolah itu autis pada penyakit schizofren, dan itu memang dia hidup dalam dunianya sendiri, itu menakutkan kayak gitu. Nah awalnya saya kira sama, ternyata enggak, beda. Autisme pada anak-anak itu berbeda, merupakan gangguan perkembangan kayak gitu. Jadi ya udah, saya kemudian mengikuti arahannya Kak Kresno untuk melakukan intervensi dini. Nah jadi sebetulnya kalau mau dilihat ya, pertolongan terhadap Sheila di waktu kecil ini sudah dari Tuhan. Karena kalau bayangin Yunita, kalau saya tetap kerja berkarir di bank dengan kondisi naik pangkat terus, semakin sibuk kan, kalau naik pangkat kan di kerjaan begitu kan, pulangnya makin malam, saya mana ada waktu untuk ngeliatin anak-anak. Pagi mereka masih tidur, saya sudah berangkat. Malam saya pulang jam 9, mereka sudah tidur. Ya kan, kayak gitu kan. Jadi nggak pernah sempat ngeliat. Nah, namanya juga babysitter, dia nggak sadar anak ini ada keanehan itu, ya dia nggak peduli gitu. Bukan anaknya sendiri juga gitu. Betul. Jadi saya memang ditolong Tuhan saat itu, kondisi itu ada, saya bisa mengawasi Sheila dan ketahuan. Nah, jadi saya bisa melakukan intervensi ini, betul gitu. Nah, ya. Yunita mau tanya nih Bu, dalam proses Ibu terapi Sheila nih, ya kan pasti fasenya kan usia 1,5 tahun sampai dia akhirnya bisa sekolah. Boleh tahu nggak Bu, kok kondisi Sheila ini sendiri waktu di lingkungan sosial, di lingkungan sekolah? Sheila ini sekolah kan ya. Bu? Apakah di sekolah, sorry ya Bu, karena rata-rata kan yang Yunita tahu sekolahnya di SLB ya, rata-rata ya, biasa orang tahu masukkan ke situ. Jadi gini, betul sekali Yunita pertanyaan kamu ya, bahwa di masa itu kan sudah saya sampaikan bahwa autis itu masih rare, sangat jarang gitu ya. Jadi di mata mereka itu, kalau sudah ada anak yang seperti ini, maksudnya para guru itu tidak sanggup mengatasi kayak gitu. Jadi akhirnya saya diarahkan ke sekolah luar biasa, karena waktu itu belum ada sekolah khusus untuk autis. Seperti zaman sekarang ini kan sudah mulai banyak ya. Nah waktu itu belum ada gitu. Jadi saya juga kaget ya, loh kok sekolah luar biasa. Setahu saya SLB itu adalah untuk anak-anak retardasi mental. Ya karena saya ada background psikologi tadi ya. Jadi saya mengerti gitu loh. Retardasi mental ini anak yang cacat, anak yang berbeda dengan Sheila. Gitu. Sementara Sheila yang saya pelajari dari jurnal itu, autis itu tidak berarti bahwa dia retardasi mental. Banyak anak autis itu kebanyakan cerdas, bahkan ada yang genius seperti itu gitu. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Nah, anak autis itu belajar dari meniru, imitasi. Apa yang dia lihat itu yang dia tiru seperti itu. Nah, kalau dia melihat anak cacat, maka dia akan jadi seperti itu dong gitu loh. Itu logika saya. Jadi saya nggak mau Yun. Saya tidak mau menyekolahkan, waktu itu ada juga sekolah yang cuman isinya itu 3 murid gitu, tapi dengan bilingual. Itu saya juga nggak mau masukkan. Karena anak autis dimasukkan bilingual, pasti dia akan jadinya bingung. Karena dia mengimitasi, dia bingung. Bahasa yang mana yang dipakai. Sebentar ganti Inggris, sebentar ganti Indonesia. Dia bingung pasti gitu loh. Nah, jadi saya sudah memutuskan bahwa Sheila
harus sekolah normal. Dan itu memang kami berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain, tidak diterima kami ya, sampai akhirnya saya minta tolong untuk sit-in saja. Jadi kami bayar uang sekolah, tapi sila ibaratnya nggak usah diajarin deh. Pokoknya diizinkan untuk duduk di dalam kelas itu aja. Seperti itu. Dan kami diizinkan di salah satu sekolah TK Bunga Bangsa waktu itu. Dan kemudian sila juga dikasih masa percobaan waktu di SD Santa Clara. Dia harus masa percobaan 6 bulan gitu. Kalau misalnya nilainya dia bisa mengikuti, ya lanjut. Kalau tidak bisa, dia harus keluar karena ada banyak protes dari para orang tua. Sudah kondisinya tuh kayak gitu. Jadi ya saya berpacu dengan waktu. Selesai terapinya sila waktu itu menggunakan terapi LOFAS ya, LOFAS terapi, jadi Applied Behavior Analysis. Nah itu sampai dengan usia sekitar 5 tahun kayak gitu. Nah setelah itu sudah terapi itu harus dari saya sendiri yang melanjutkan, bersama dengan sekolahnya Sila. Nah itu satu masa yang tidak mudah bagi saya dan Sila. Tentunya. Sangat tidak mudah pasti Bu In. Saya dengarnya udah gini, wow, udah hati saya ini bergejolak loh Bu In. Kemarin gini, Ibu udah ditolak sana sini ya si Silanya ya Bu ya, karena konteks katanya kan kekurangan kan. Terus akhirnya dapat satu kesempatan, itu pun juga ada targetingnya gitu dong, 6 bulan. Kalau masa ini percobaan gak lulus, Ibu juga harus cari lagi dong ya. Belum lagi kondisi di lingkungan itu sendiri kan, melihat Sila ini kan beda Bu. Nah Ibu sendiri bagaimana melewati fase itu dan bagaimana proses ngajarin Sila semua itu, boleh sharing nggak Bu? Sebetulnya sorry Yun, saya dari awal sejak saya menerima ini anak ya, jadi ada satu momentum gitu yang membuat saya akhirnya menerima ini anak. Jadi pertama kan saya reject ya, nolak gitu karena shock ya. Tapi itu nggak lama untungnya. Setelah dari Kak Kresno itu kemudian saya betul-betul bisa menerima. Sejak itu saya nggak pernah ada pikiran anak ini kelainan, dan saya tidak pernah berpikiran bahwa nanti kalau dia nggak lulus masa percobaan di SD gimana ya. Jujur nggak pernah ada, nggak pernah ada di pikiran itu. Yang saya pikirkan adalah pasti bisa lulus, pasti bisa lanjut, pasti bisa nanti sekolah SMP, SMA dan seterusnya seperti itu. Jadi saya tiap malam itu membisikin di telinganya terus gitu bahwa Sila, kamu anak normal, kamu anak sehat, kamu anak luar biasa, kamu pasti berprestasi. Nah dulu dia kalau kecil tuh suka dibeliin baju kayak Barbie itu ya, boneka Barbie itu, seneng banget gitu. Nah jadi saya tuh ngomong secara nggak sengaja gitu ya, saya ngomong gitu, Sila nanti jadi putri ya, jadi putri kamu nanti gitu. Yang ngomong aja, pokoknya semua yang bagus-bagus, yang indah-indah tuh saya bisikin di telinganya, kayak gitu. Pada waktu dia tidur. Kayak gitu. Jadi jujur saya tidak ada satupun perasaan atau pikiran bahwa ini anak harus disekolahkan khusus gitu, enggak gitu. Jadi saya selalu menganggap Sila ini normal dari awal. Ibu udah memperlakukan udah normal, makanya Ibu juga sangat excited dalam bagaimana melakukan ritual-ritual juga yang positif ke Sila itu sendiri ya Bu ya. Jadi ibunya sendiri yang udah benar gitu ya Bu ya, sikapnya Ibu gitu. Ya, jadi saya memang sudah putuskan untuk memberlakukan Sila itu tidak ada beda dengan kakaknya. Jadi kami tetap menanamkan kedisiplinan. Menurut saya pribadi sebagai orang tua anak autis itu diperlukan itu yang namanya tough love, cinta yang tegas seperti itu. Karena kalau cinta yang memanjakan, anak ini semakin gak jadi apa-apa. Tapi kalau cinta yang tegas ya, ketegasan itu diperlukan karena kita mencintai dia. Yang perlu kita pikirkan adalah nanti besarnya dia. Karena yang namanya orang tua, kita nggak bisa menggaransi bisa mendampingin anak ini sampai umur berapa, kita juga nggak tahu kan gitu loh. Kalau suatu saat misalnya kita dipanggil Tuhan duluan, nah Silanya ini harus bisa mandiri. Nah itu yang sudah ada di pikiran kami, jadi kami menerapkan disiplin. Jadi pada saat terapi itu kami jujur melakukannya itu dengan sangat religiously. 8 jam sehari kayak orang kerja Yun, kemudian 40 jam seminggu. Itu rutin terapi terus. Ya kadang-kadang kami sampai saling berurai air mata. Saya tahu Sila kelelahan kayak gitu ya. Maksudnya harus ngomong ini, diulang lagi, nanti kalau nggak diulang lupa lagi. Ya itu kan buat dia kan proses yang menantang, tidak mudah gitu loh. Karena kan kognisinya dia nggak jalan kan, kayak gitu.
Tapi kami ngajarin terus. Misalnya ngomong satu kata, merah gitu ya. Itu ngomong itu 2 minggu loh, Yun. Barusan dia bisa ngomong dan hafal. Awalnya itu dia mewah gitu terus bolak-balik seperti itu. Nah, banyak orang tua anak autis itu melindungi. Saya bisa mengerti perasaan para orang tua autis. Tujuannya melindungi, memprotek ini anak, karena ini anak kan berbeda gitu, nggak sama dengan anak umumnya. Tetapi kebablasan. Jadi dalam istilah anak autis itu ada namanya shadow, ya, artinya itu bayangan. Jadi artinya orang yang paling dekat dengan dia yang bisa dipercaya oleh anak ini. Nah, saya terus terang tidak memperlakukan prinsip shadow ini ke Sila. Pada waktu dia masuk sekolah pertama, sudah langsung saya tinggal. Jadi dia memasuki satu lingkungan baru, itu langsung saya tinggal. Tinggal itu bukan berarti saya pergi. Saya duduk di luar. Dari jauh saya mengawasi, seperti itu. Tapi nggak berlaku sebagai shadow. Kalau bayangan itu duduk di dekatnya, begitu. Nah, sampai anak ini merasa nyaman, seperti itu. Nah, saya cuma berpikir aja, mau sampai umur berapa anak ini harus di-shadowin terus? Dampingin, bener. Nggak mungkin, gitu loh. Jadi saya sudah menerapkan cara pendidikan seperti orang normal, kayak begitu. Kalau yang saya lihat ya, banyak orang tua anak autis juga memperlakukan, mohon maaf, homeschooling, gitu. Nggak ada salah dengan homeschooling, oke-oke aja. Tapi ya itu, akhirnya nanti pada suatu saat anak itu harus terjun ke masyarakat, terjun ke orang normal. Kalau tidak dibiasakan dari sejak dini, dia kaget gitu loh. Nah, kaget itu nanti dia bisa perilakunya macam-macam. Karena anak autis ini kan pada prinsipnya nggak bisa ngontrol emosi, gitu ya. Nah, kalau dia emosi aja tanpa sebab, nggak bisa kontrol kayak begitu. Nah, kan nggak mungkin kalau kayak begitu di masyarakat dibiarin. Kan kalau misalnya kerja gitu, terus sama bosnya marah-marah itu, ya kan dikeluarin pasti kan, gitu kan. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi saya tidak mau menerapkan homeschooling ke Sila. Saya tetap memasukkan dia ke sekolah normal dengan satu resiko, ya dia dibully. Dia dapat bully-bulian banyak. Makanya dia suka sembunyi di perpustakaan. Kalau cari Sila, dijemput gitu, nggak ada Sila di lingkungan sekolah. Itu kita harus masuk ke perpustakaan, dia lagi baca buku di bawah meja. Gitu. Nah, itu menurut dia dunianya. Dia baca buku itu buku pewayangan, tau nggak? Selalu baca buku itu gitu. Jadi mungkin disitulah dia merasa nyaman. Dan juga kamar mandi. Kamar mandi itu tempatnya dia berlindung, seperti itu. WC itu, kayak gitu. Jadi dia memang mendapatkan bully-bulian ini dari kecil, kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau, saya hanya bisa memilih. Kalau nggak kecil dapat, besarnya juga dapat. Benar nggak gitu loh. Jadi saya lebih memilih, ya udahlah dari kecil kamu saya latih Sila, kita berdua bersama-sama menghadapi ini gitu. Pernah dia dibully pas saya ada di belakangnya, yang bully itu saya sudah gemes aja itu sama anak cowok itu membuli anakku. Tapi ya akhirnya saya nggak ngapa-ngapain karena Silanya akhirnya oke aja. Sila menurut saya walaupun kecil dia kuat ya, dia kuat dari kecil. Bu In, bagi saya tuh sebenarnya mentalnya udah terbangun ya, karena mentalnya Bu In, dia melihat Bu In kan, Bu In kuat, Sila juga menjalani dengan kuat ya. Di usia itu sekolah SD umur berapa ya Bu, kalau boleh tahu? SD itu dia dibully, tapi dia masih antara ngerti dan nggak ngerti gitu ya. Kemudian SMP, nah itu SMP itu mulai lah ya. Jadi ini ada fotonya kalau nggak salah. Boleh nggak Bu, waktu di sekolahnya Sila? Ya, kami menemukan bakatnya. Jadi bakatnya itu ternyata di fashion. Jadi anak autis itu pasti ada satu bakat tertentu, biasanya di bidang seni ya. Kalau nggak gambar, nyanyi, main piano, nulis, kayak gitu. Nah, Sila ini kebetulan di fashion, kayak gitu. Nah, ini adalah piala juara 1 yang pertama kali dia dapat. Wow. Tapi Yunita bisa lihat ya, dari wajahnya, ya, dari senyumnya, masih kayak takut-takut gitu kan, gitu kan. Jadi dia sebetulnya juga nggak terlalu pede saat itu. Cuman kalau dia itu di panggung, dia jadi orang berbeda. Begitu turun panggung, dia balik Sila lagi. Ya ini dia nggak pede gitu. Nah, sampai pada waktu itu SMP. Nah, SMP itu dia betul-betul dijauhi sama teman-temannya karena dia mengaku sebagai anak autis. Untuk pertama kalinya dia ngaku pada saat itu, pada saat kampanye OSIS. Kampanye OSIS kan harusnya ngomong tentang menjual diri kan. Ya, tapi dia mungkin bingung ya, apa yang mau saya jual? Ya udah saya ngomong aja bahwa saya anak autis gitu. Nah, sejak itu dia dijauhi semua teman-temannya, bahkan kakaknya sendiri menjauhi. Jadi Sila tuh ngalami proses itu. Tapi dia jalanin aja.
dia jalanin aja, dia tetap sekolah seperti itu ya kan, sampai akhirnya dia punya 5 sahabat pertama. Nah, dia punya 1 sahabat pertama, terus akhirnya jadi 5 orang, itu kelompoknya yang sampai sekarang dia bersahabat dengan temennya ini, kayak gitu. Oke, ini kan berarti fase si Sheila udah masuk di SMP ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu dalam segi pelajaran nih Bu, belajar apapun ya Bu, ya nulis atau matematika atau apapun ya Bu, mereka biasanya tantangan banget. Kenapa ya Bu kalau boleh tahu? Dan Sheila sendiri waktu sekolah belajar itu gimana Bu dengan perihal pelajaran? Ya, terus terang sangat menantang Yunita, apalagi pelajaran matematika. Jadi anak autis itu lemah di kognisi, di pemahaman. Mata pelajaran matematika ini ya dapatnya 2, 20, 40. Kalau bisa dapat 60 tuh udah senang banget kayak gitu. Itu ya cukup lama ya prosesnya gitu. Jadi walaupun terapinya yang low fast terapi ini adalah semacam menjembatani untuk dari Sheila yang punya dunianya sendiri supaya dia bisa nyambung dengan dunia luarnya. Itu fungsi terapi. Nah, karena cepat ya terapinya diadakan, jadi akhirnya Sheila bisa masuk ke sekolah umum kan gitu. Tetapi tetap saja gitu, untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang sifatnya pemahaman, itu ya dia berjuang gitu. Makanya pada waktu SMA dia nggak mau, betul-betulan ngotot nggak mau masuk ke Sindui, sekolah kakaknya. Dia merasa nggak sanggup gitu loh. Ya, dan dia masuk di SMK, sekolah menengah khusus, dan dia milih jurusan masak, kayak gitu. Jadi yang sifatnya banyak praktek kayak begitu gitu. Nah, tetapi saya bersyukur banget. Jadi pada waktu itu saya dikenalkan dengan seorang dokter. Ini dokter dari Thailand ya. Dan saya berkesempatan datang terus ke seminar-seminarnya. Dan saya sempat tanya jawab pribadi juga ke dokter-dokter ini. Dan mereka memang punya penelitian secara khusus dengan anak autis. Dan saya bersyukur banget saya ketemu ini, Alpha Meta. Nah, Alpha Meta ini nutrisi, jadi dia bukan obat. Saya sukanya itu. Kalau obat saya sudah pasti nggak mau kasih gitu, karena takutnya nanti malah ketergantungan gitu ya. Gitu. Jadi saya mau pakai yang alami aja. Seperti judul hari ini kan solusi alami ya, Yunita ya. Jadi ini alami banget karena ini dari kulit ari beras merah. Memang beras merah spesial dari Thailand, kayak gitu. Dan itu dia sifatnya adalah sebagai makanan pokok sel. Jadi saya boleh ditunjukkan gambar yang tentang Alpha Meta ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi di situ ada namanya polisakarat peptide. Polisakarat itu menghasilkan energi dan peptide itu menghasilkan enzim gitu. Dan energi dan enzim ini sangat diperlukan untuk sel itu bisa berfungsi maksimal. Nah, coba Yunita perhatikan gambar yang di kanan itu. Itu sel itu dikelilingi oleh membran sel, kulit sel ya, kulit permukaan sel itu ada pori-porinya. Nah, pori-porinya ini sangat kecil, ukurannya mikromolekul gitu. Nah, kalau polisakarat peptide yang umum, yang besar, itu yang hijau-hijau itu. Nah, ini dalam bentuk alfa PSP, alfa polisakarat peptide itu yang kuning. Yang kuning-kuning itu bisa langsung masuk ke pori-pori sel tersebut, sehingga memberi makan inti sel. Nah, ini yang menjadi makanan super buat sel. Nah, saya kasih sedikit teknis ya. Jadi otak manusia itu adalah satu organ yang paling kecil. Dia beratnya cuma sekitar 1,4 kilogram saja. Tetapi dia mengambil darah dan oksigen itu sekitar 15-20%. Jadi cukup besar ya. Karena sangat pentingnya ini otak. Dan otak itu di dalamnya itu ada sel-sel saraf, jumlahnya itu 10 miliar sampai 14 miliar. Banyak banget gitu yang dibilang sel saraf atau neuron. Nah, di situ untuk anak-anak autis ini seringkali itu nggak bersambung. Jadi saya pernah lihat fotonya, itu kalau misalnya anak autis itu dia fotonya tuh renggang-renggang gitu loh. Tapi kalau anak umum itu rapat-rapat gini. Nah, gitu. Jadi antar neuronnya itu nggak nyambung gitu. Nah, jadi saya berpikir kalau seandainya sel ini dikasih makan yang tepat, sel otak ya gitu ya, dia akan berfungsi maksimal kayak begitu. Itu saya simple aja pikirnya. Nah, sejak itu usia 12 tahun saya kasih Sheila Alpha Meta. Tapi kan Sheila akan susah nelan ya, bahkan sampai sekarang aja dia kalau nelen kapsul itu agak lama gitu loh. Ya susah nelan ya, dan makanya saya kasih 2 kali, pagi sama malam seperti itu. Nah, kemudian tahun 2014
saya ketemu juga dengan dokter dari Amerika Latin, dan di situ saya juga interview pribadi, ya, tanya secara pribadi, dan saya dikenalkan alat yang namanya alpha spin ini, gitu. Nah, alpha spin ini dia bisa membentuk medan kuantum. Ini hebatnya alpha spin itu, dia sebetulnya tugasnya adalah mengharmonisasi frekuensi dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada kayak semacam gardu listriknya, dia itu memancarkan listrik. Nah, ada frekuensinya gitu loh. Nah, frekuensi itu harus balance dengan frekuensinya alam semesta. Tetapi karena kan kita hidup ini dalam zaman radiasi, betul nggak? Ada banyak handphone, wifi, komputer, dan lain sebagainya, teknologinya makin canggih-canggih. Nanti 5G keluar, makin canggih lagi, makin keras lagi radiasinya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya gunanya untuk mengharmonisasi itu. Dan tugasnya adalah merestruktur cairan apapun menjadi mikromolekul. Nah, akhirnya saya menempatkan itu 4 posisi seperti Anda lihat di gambar ini. Itu akan terjadi satu frekuensi yang balance seperti di desa Bama. Nah, jadi dia seperti ini. Ya, cuman kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Jadi hanya anak-anak indigo yang bisa melihat ini. Ya, oke. Nah, saya letakkan seperti ini, ya, di kamarnya Sila. Ya, coba lihat di bawahnya itu terapi kuantum. Nah, ini ya. Nah, ini saya letakkan. Ini kamarnya Sila. Saya letakkan di sisi-sisi ranjangnya, gitu. Supaya pada saat dia tidur, selama tidur itu kan terjadi proses perbaikan sel yang paling bagus, kayak gitu kan. Nah, itu supaya tidak diganggu dengan radiasi, kayak gitu. Nah, jadi supaya tetap balance, harmonize gitu. Nah, kemudian saya kasih satu lagi torch, itu dikasih torch itu maksudnya sinar. Nah, seperti ini. Nah, itu dikasih sinar, dan itu saya taruh di belakangnya kepalanya Sila selalu. Ini Sila tidur gitu ya di situ. Nah, di bawah bantalnya juga ada satu lagi seperti itu. Jadi memang saya memutuskan untuk investasi jangka panjang. Ini cuma sekali aja beli. Cukup karena ini tidak habis, tidak ada kadaluarsa selama nggak pecah, ya. Jadi cukup investasi sekali saja. Nah, itu saya berpikir bahwa saya sudah akan melakukan investasi demi masa depannya Sila, karena saya masih melihat Sila ini masih belum belum mantap gitu loh untuk dilepas ke masyarakat. Oh ya, yang gambar tadi itu yang itu air galonan aqua, itu kami minum sepanjang hari air itu. Jadi air itu dikasih di atasnya dikasih alpha spin torch semalaman. Kami kasih semalaman. Jadi supaya dia berubah menjadi living water, air heksagonal gitu. Jadi Sila minum selalu dari air alpha spin kayak begitu. Nah, saya kasih, tapi saya juga secara mindset saya itu saya percaya gitu loh. Saya percaya Tuhan akan tolong kalau Tuhan memang mau tolong lewat alat-alat ini, pasti akan terjadi. Seperti itu, gitu. Jadi teman melihat bahwa masa depannya Sila itu pasti lebih bagus, pasti dia akan lebih mantap. Nah, satu kali itu kan 2014 ya, 2014 saya belikan itu kuantum itu, dan terjadi miracle. Nah, iya terjadi miracle. Tahun 2000 sekitar hampir 2014 akhir, Sila kan pakai guru ya, guru les khusus matematika. Nah, gurunya itu yang mengatakan gitu bahwa sudah nggak perlu les lagi. Saya terus pertama kaget loh, kenapa? Apa karena ini sudah nggak sanggup ngajarin Sila, karena kan dia bolak-balik itu gurunya tuh ngomong sama saya, aduh ngajar Sila ini saya bingung caranya gimana lagi. Diajarin sebentar lupa, kayak begitu loh Yun. Kayak itu, makanya saya nggak pernah nggak pernah marahin dia kalau nilainya tuh jelek, beneran nggak pernah kayak gitu. Jadi sudah terimalah kayak gitu. Nah, pada saat itu gurunya bilang nggak perlu les. Terus gurunya tuh bilang gini, Ibu nggak lihat danemnya Sila, coba lihat Bu. Ya kan, saya bilang kan dapat itu kadang-kadang angka 6 tuh 1 kali, 2 kali, tapi udah seneng banget gitu angka 6 ya. Tahu nggak? Angkanya 95. 95 yang dekati 100 itu. Jadi saya tuh sampai kaget loh. Jadi gurunya tuh ngomong, Sila konsentrasinya berubah total. Menjadi sangat bagus. Nah, ini saya yakin adalah kerja dari dua ini. Saya yakin banget. Karena dari dalam, sel-sel neuron itu dibentuk. Dikasih makan. Maksudnya dikasih makan sama polisakkarid peptide tadi, alpha polisakkarid peptide tadi. Sehingga ya sel-sel itu bertumbuh gitu loh. Berkembang biak itu jadi sel-sel yang baik. Kalau sel-sel yang mati udah nggak bisa diapa-apain. Nah kan zaman dulu sebelum abad 20,
orang itu bilang bahwa plastisitas otak itu ada batasnya. Usia terbaik itu adalah sebelum 3 tahun, 4 tahun. Itu naik, momennya, grafiknya naik gini. Tapi setelah 4 tahun itu sudah mulai ngelandai. Nanti umur berapa itu berhenti. Tapi sekarang anggapan itu dibantah. Ternyata itu masih bisa bertumbuh. Otak di bagian manapun seperti itu. Kecuali kalau sudah mati selnya. Nah, alfa meta ini memberi makan sel-sel yang rusak tadi, yang pingsan-pingsan itu tadi. Dan benar itu terjadi. Sedangkan alpha spin kuantum itu membuat kondisi harmonis sehingga anak-anak yang hiperaktif itu menjadi tenang. Karena Sila punya ponaan, punya sepupu itu juga sama autis. Sama-sama autis, tapi dia tidak sempat diintervensi secara dini. Jadi sampai sekarang itu ya hiper gitu. Nah, itu kalau saya kasih pinjam alpha spin ini ditaruh di kamar tidurnya, dia tidur tenang. Kalau nggak dikasih, nggak tidur sampai jam 3 pagi itu nggak tidur. Nah, jadi memang terbukti ini itu mengharmonisasi frekuensi. Kuantum itu mengharmonisasi frekuensi, membuat tenang, dan itu mempengaruhi frekuensi di dalam badan si anak autis ini menjadi ikut tenang. Jadi secara tidak langsung itu ditenangkan ini anak. Nah, pada saat kondisi bisa ditenangkan, disitulah anak diterapi. Kalau tidak bisa tenang, hiper terus, gimana mau terapi? Nah, ini Sila juga pakai ya di kepalanya, karena dia termasuk autis yang ada AVM. AVM itu adalah arterioveno malformation. AVM ini sekarang ini menurut dokter mulai banyak diidap oleh remaja-remaja. Saya yakin ini adalah salah satu akibat dari radiasi anak-anak milenial. Banyak sekali yang mengalami AVM. Nah, AVM itu adalah kayak varises, Yun, tahu ya varises ya, di kaki itu. Nah, tapi ini di otak. Jadi pembuluh darahnya tuh bulat gitu. Ya, itu kan aliran darah. Kalau cepat dia jadinya buntu kan di situ kan. Tersumbat kan, karena kan nggak bisa jalan lagi kan. Nah, itulah terjadi yang namanya kejang dan tam. Nah, dia tuh nggak boleh kecapean, nggak boleh berdiri terlalu lama, nggak boleh emosi, harus dijaga semuanya. Dan dia kalau pusing, dia selalu pakai bandu alfaspin itu tadi. Itu tadi tuh alfaspin itu bukan bandu. Iya. Jadi passion juga Bu ya di kepala Sila ya. Benar, alfaspin 2 ini dia lagi pusing nih waktu itu saya foto itu di mall itu kondisinya kayak gitu. Ya, itu akibatnya akhirnya saya merasa lega ya. Yunita ya, bahwa kami berdua, saya dan suami saya mengambil keputusan itu tepat gitu. Memang harganya waktu itu buat kami itu lumayan gitu ya. Tetapi saya berpikir gini loh, untuk masa depan anak kamu masa mau tawar-tawaran sih gitu loh. Masa terus orang tua itu nyerah, ya udah nggak ada duit, ya mau gimana lagi, kan nggak mungkin. Namanya orang tua itu pasti berjuang semaksimal mungkin. Nggak ada uang dicari-cariin kan, kayak begitu gitu loh. Nah, itu akhirnya kami investasi ya, 1 set itu ya, alfaspin 2 set kami belinya. Nah, itu akhirnya kami benar-benar syukuri, itu menjadi satu keputusan yang menurut saya adalah keputusan yang terbaik. Ya, karena sekarang masa itu udah lewat, Yun. Ya. Sila sekarang sudah usia 23 tahun. Jadi kenal media ini dari usia 12 tahunan ya Bu ya? Dari tadi SMP. Ya. Pertama alfa meta dulu, terus kemudian alfaspin itu tahun 2014 gitu. Tadi Ibu bilang ya. Dan saya nggak mau pakai coba-coba loh. Saya udah langsung saya putuskan beli. Saya serahkan semuanya pada Tuhan, bahwa ini Tuhan bekerjalah lewat alat ini. Saya percaya anak saya pasti akan pulih total, akan bisa maksimal seperti itu. Jadi sudah mindset saya tuh udah membayangkan dia itu benar-benar jadi orang gitu loh, ngerti ya? Jadi orang itu seperti apa. Nah, ini coba dilihat prestasi Sila berikutnya. Itu kan tadi kan 2014 saya pakaikan alfaspin ya. Ini 2014-an. Jadi dia sudah jadi model waktu itu, model profesional, suka disewa-sewa gitu ya, gitu. Nah, kemudian tahun 2015 itu prestasi keemasannya dia, tahun keemasannya dia. Ya, nah ini dia lulus jadi chef ya dari Utimo International. Dia lulus dengan satu penghargaan khusus ya waktu itu ya, dia dapat penghargaan khusus kayak gitu. Nah, ini dia jadi koki itu dia disempet di India waktu itu. Nah, terus kemudian ini prestasinya dia sejak tahun 2015 sampai 2018. Jadi kamu lihat ya, perhatikan ya Yun ya.
2014 itu saya memakai alfaspin, alfameta itu sebagai kombinasi seperti itu ya. 2015 tuh mulai terjadi satu persatu miracle ini. Bukan secara itu saja. Pada saat dia naik nilainya, dia berprestasi macam-macam, kan pasti PD-nya kan naik kan gitu loh. Bener. Tapi sebetulnya sebelum ini dia itu ikut satu kegiatan komunitas kami yang namanya Value Your Life Bootcamp. Ini kegiatan juga membantu secara mindset dan mental gitu loh. Kembangan mentalnya benar gitu. Karena anak ini betul-betul dapat banget PD-nya, dapat banget dia mencintai dirinya. Orang kan harus mencintai dirinya. Tadinya tuh mungkin dia ya sempat jengkel ya, aku kenapa kok dibully terus, aku kenapa kok dianggap berbeda. Mungkin ada lah ya perasaan seperti itu, cuman dia nggak ngomong aja gitu. Nah, sejak ikut bootcamp itu, dia benar-benar totally mencintai dirinya. Dia memaafkan orang tuanya, papanya dia maafin kayak gitu. Kemudian sejak itu mulailah terjadi satu demi satu miracle. 2015 sampai 2018 yang foto tadi itu. Ya, itu Putri Indonesia, kemudian itu dari Ning Surabaya, Putri Indonesia Persahabatan ya, kemudian jadi Putri Citra, kemudian ini Miss Culinary Jawa Pos, kemudian ini Putri Miss Multinational. Saya cuma ambil beberapa saja. Nih pialanya nih, ini bisa lihat nih. Pialanya dia ya. Wow, benar-benar jadi pialanya putri ya Bu ya. Gitu. Benar, merupakan satu kombinasi. Nah, ini Sila sebagai Miss Multinational Indonesia 2018. Waktu itu Duta Indonesia pergi ke India dan dia menang sebagai Best Personal Interview. Kayak gitu. Wow. Padahal dulu dia nggak bisa ngomong loh, tapi dia dapat penghargaan justru di bidang personal interview. Ada nggak Bu interviewnya dia? Maksudnya Sila ngomong ya Bu, boleh nggak Ibu tampilin? Maksudnya Sila ini nggak ada, karena disimpan sama dirinya. Tapi dia jadi tamu kehormatan ada videonya. Sempat waktu itu dia diundang oleh John Robert Power dan dia diminta untuk mengisi satu acara. Para tamu undangan semuanya, kita tahu bahwa sebenarnya Cila, kalau mungkin belum kenal ya, Cila ini juga merupakan salah satu wakil dari Surabaya, betul ya, untuk mewakili Jawa Timur. Dan alhamdulillah juga Cila ini sekarang mau bertolak ke India. Cila boleh cerita, Cila ini sekarang kesibukannya apa? Kok mau ke India ngapain? Syuting film? Sebenarnya gini Mas, saya sudah ke India, saya sudah lomba kemarin dan puji Tuhan, saya mendapatkan walaupun saya nggak place pada saat itu, tapi saya mendapatkan predikat yaitu Best in Personal Interview dan itu adalah salah satunya berkat dari John Robert Power. Seperti itu. Jadi sama saya bertolak ke India itu bulan Januari kemarin, selama 2 minggu saya bersaing dengan 28 negara untuk mendapatkan mahkota Miss Multinational. Tepuk tangan dulu boleh dong buat Cila. Lalu? Dan kemudian selama 2 minggu saya karantina dan kemudian banyak babak yang saya lewati dan jujur saya merasa bahwa ini bukan kesempatan saya. Saya percaya diri akan kemampuan berbicara saya, bagaimana saya mempengaruhi orang dan saya tunjukkan itu dan berkat dari John Robert Power saya bisa tunjukkan hal itu. My brand is how I attract people dengan begitu tepat dan benar sehingga mendapatkan predikat Best Personal Interview dari 28 negara. Tepuk tangan lagi boleh dong buat Cila kalau begitu ya. Para tamu undangan, saya mau bongkar satu rahasia dari Cila. Karena Cila juga merupakan teman saya dan jujur saya takjub sama Cila. Gak usah bongkar ya. Cila ini dulu waktu kecil ada kasus yang khusus yang Cila alami. Jadi Cila dulu waktu kecil Cila mengalami yang namanya kesulitan untuk berbicara. Betul Cila ya? Betul sekali Mas. Itu namanya apa? Saya lupa soalnya. Autisme. Nah, autisme. Jadi Cila juga penyandang autisme. Cila dulu sulit berbicara. Cila orangnya nggak fokus. Cila orangnya kemana-mana. Tapi sekarang Cila menjadi orang pribadi yang berbeda. Tentu saja itu juga merupakan suatu hal yang sangat mungkin kalau kita semuanya yakin dan juga percaya. Betul sekali. Iya. Wow. Jadi seperti itu yang kami alami ya. Jadi istilahnya saya dan suami sudah melewati masa-masa penuh tantangan. Merawat anak autis itu tidak seperti membalik tangan, tapi bisa
sangat menyakitkan kadang-kadang ya, sama-sama sakit ya. Seperti roller coaster kami, berulang-ulang naik turun seperti itu, bahkan kadang-kadang terjadi penurunan seperti itu ya. Dan kami melewatinya. Sekarang Sila sudah menjadi seorang wanita ya, sudah menjelang dewasa kayak gitu, dan kami berbangga karena dia sudah bisa cari uang sendiri. Wow. Ini Sila sudah menjadi wanita yang normal, yang bisa hidup di masyarakat umum sesuai dengan tatanan masyarakat yang ada gitu ya. Jadi bisa berguna lah untuk masyarakat, dan dia bekerja sebagai professional model, sebagai community manager di Web Novel Indonesia, dan juga dia masih sempat ikut kuliah di Universitas Terbuka Ilmu Komunikasi. Semua ini dia lakukan, saya nggak nyuruh Yun, benar-benar nggak nyuruh, tapi dia mengajukan sendiri, dia berkomitmen sendiri, dan tidak ada satu peser pun uang yang saya berikan kepada dia. Jadi dia sudah bisa menghidupi dirinya itu sudah sejak lama. Sejak dia di Potimo itu dia sudah mulai bisa menabung uang gitu, dan sekarang dia juga sudah berpenghasilan sendiri, nggak pernah minta apapun sama kami. Bahkan beberapa kali saya dan suami ditraktir ditraktir sama Sila gitu, sampai kami ini apa ya, terharu banget. Dulu anak yang dibilang autis, yang kita nggak tahu ya masa depannya seperti apa. Tadi saya cuma membayangkan aja, saya cuma membayangkan dia jadi putri, saya membayangkan dia jadi orang benar-benar. Sekarang terjadi loh satu persatu, benar-benar terjadi satu persatu. Makanya satu pelajaran buat saya terima kasih banget sama komunitas yang membuat saya bisa seperti ini. Tanpa komunitas ini saya nggak mampu. Benar, thank you komunitas FFG. FFG yang mengajarkan saya untuk selalu positif, dan itu yang memberikan satu pelajaran bahwa jangan pernah ada pikiran negatif. Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang punya anak ABK, lihatlah masa depan mereka yang cerah. Bayangkan terus masa depan yang indah, yang akan menjadi orang luar biasa. Bayangkan saja terus, walaupun kelihatannya nggak mungkin, bayangkan aja terus. Karena ternyata Tuhan itu ada. Keajaiban itu sungguh nyata. Hanya Tuhan yang mampu, walaupun kelihatannya nggak mungkin. Dan Yunita tahu apa yang saya investkan untuk beli barang-barang itu dikembalikan semua sama Tuhan berlipat-lipat. Kami naik secara keuangan karena saya percaya ketika saya investasi itu niatannya apa. Kalau niatannya tulus, orang tua yang mau berjuang untuk anaknya, nggak mungkin Tuhan itu diam saja, nggak mungkin Tuhan itu tertidur. Tuhan itu bangun dan tahu persis perasaan kami ini berjuang mencari uang itu seperti apa, dan semuanya dikembalikan berlipat-lipat-lipat. Thank you. Dahsyat ya Bu In ya, kayaknya bener-bener totally bukan hanya Ibu happy aja, karena Ibu sesuai yang Ibu mau, akhirnya seorang Sheila mandiri dan diterima di lingkungan yang seperti Ibu harapkan. Saya sampai termes-mes lah Bu, dan mungkin teman-teman yang lagi nonton acara malam ini, menurut Yunita ya Bu ya, dari yang Ibu sharingkan berarti tidak ada kata terlambat. Walaupun usia sudah 12 tahun baru memulai ya satu progres Sheila ya Bu ya, dengan medianya, sambil juga Ibu juga polanya yang dengan benar apa segala itu ya. Dan hari ini Sheila seperti ini, berarti nggak ada kata terlambat, karena banyak orang tua di luar sana ya Bu ya, kehilangan golden moment itu mereka tuh udah ragu untuk anaknya bisa nggak, ada harapan nggak. Tapi hari ini Bu In menjawab itu dengan sangat clear Bu, ada harapan. Kalau Sheila aja yang usia 12 tahun baru mulai, dan usia 15 tahun itu dia baru mulai pakai Alphaspin, itu bisa mengalami satu keajaiban yang seperti ini, dan betul-betul masa depannya berubah total dan menjadi anak yang mandiri seperti ini. Apalagi kalau Bapak Ibu yang menggunakan media ini dari kecil. Tapi sekali lagi Yun, bukan hanya media ini saja. Karena saya tidak sedang jualan barang. Saya ngomong ini karena memang ini nyatanya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya Anda pakai media ini tapi dengan satu pertanyaan, bisa nggak ya? Aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Ini barang cuman kayak kaca begini, mana mungkin bisa. Kalau pikiran itu terus ada, sama aja Yun. Tapi kan dari awal tadi saya bilang, saya percaya bukan sama ininya. Ini memang buatan Jerman, tapi saya nggak ngerti ini dibuatnya seperti apa gitu. Tapi saya percaya Tuhan.
Saya percaya Tuhan bekerja, kalau mau bekerja lewat alat, sesederhana apun alat itu, dia akan bekerja. Seperti itu gitu. Jadi termasuk saya percaya pada saat membeli ini, kondisi uang berapapun, saya tetap beli. Saya bilang, saya mau membeli masa depan anak saya. Dan itu memang terjadi. Sekarang masa depan anak kami betul-betul luar biasa. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya sudah bisa melakukan ini pada saat anak-anaknya masih kecil, wah itu pasti berbahagia banget. Bisa tapi lebih cepat ya Bu ya. Ya, harus ikuti dengan rasa percaya itu tadi, kayak gitu. Ya. Bu, itu saya lihat di belakang itu ada poster Bu, keajaiban itu bernama Ruth ya. Karena saya juga lihat kan di flyer ya, Ibu juga menuliskan ya kisah perjuangan Ibu ya di buku tersebut Ibu. Boleh cerita nggak Bu tentang yang di belakang itu Bu? Biar teman-teman yang nonton ini tahu. Jadi tahun 2000 berapa ya saya? 2019 ya. Ya, 2019 saya itu tergugah. Saya benar-benar kayak merasa digugah pada waktu saya jalan pagi. Saya kok nggak bersuara ya. Jadi saya ini kan bukan penulis sebetulnya gitu loh. Tapi kayak seperti ada dorongan dalam hati saya itu yang mengatakan kamu nulis dong gitu. Karena biar mereka itu tahu bahwa keajaiban itu, bahwa Tuhan itu ada, bahwa keajaiban itu nyata gitu. Dan tiba-tiba Yun, saya itu ambil laptop dan bisa menulis dengan lancar. Jadi buku itu saya tulis dalam waktu efektif 3 bulan. Itu hampir nggak mungkin loh Yun. Jadi seperti kayak ya memang ada bantuan dari Tuhan banget gitu ya. Pada saat membuat tulisan itu seluruh hati saya tuangkan di situ. Bener. Ya saya cuman mau tergerak gini Yun. Di belahan dunia manapun, di mana ada anak-anak tersembunyi, anak-anak autis ataupun ASD ataupun anak-anak yang mendapatkan anugerah apapun dari Tuhan, kelainan apapun, kekhususan apapun, supaya mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Lewat cerita Sila ini, supaya mereka menemukan harapannya, bahwa mereka adalah ciptaan terindah dari Tuhan. Dan bagi para orang tuanya, supaya para orang tua ini tidak malu, tidak menyembunyikan mereka, tidak membuang mereka, tapi justru menerima mereka dan membuka jalan masa depan yang indah untuk mereka. Karena kalau Yunita tahu ya, banyak orang-orang besar itu yang dulunya bukan siapa-siapa. Thomas Alva Edison itu juga anak autis. Benar. Yang mamanya bilang bahwa dikasih surat, suruh keluar dari sekolah, tapi mamanya pada waktu membacakan surat itu ke Thomas kecil, dia bilang, kamu anak yang luar biasa. Mamanya bilang gitu. Ini sekolah nggak sanggup untuk ngajarin kamu, maka kamu harus homeschooling sama mama. Padahal tulisannya nggak seperti itu. Beethoven itu juga sama, ya gitu. Helen Keller sama, ya gitu. Jadi banyak orang-orang besar yang hari ini dikenang ya oleh masyarakat ya, dihormati betul-betul namanya. Itu di masa kecilnya itu juga anak yang terlahirkan nggak sempurna, ya kan? Sebetulnya anak yang tidak sempurna itu bukan tidak punya masa depan, tapi sangat punya masa depan yang cemerlang dan bahkan bisa jadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi dunia. Tapi harus ada yang buka pintu, harus ada yang buka jalan, harus ada satu orang yang buka jalan, orang tuanya. Memang selalu ada perantara, asal mau cari solusi kayak Ibu juga ya, selalu cari solusi dan selalu cari cara. Bu In, di YouTube saya ngeliat ya Bu, banyak chat, itu mereka sampai ini loh Bu, dengar sharing Ibu tuh teremes-emes gitu ya, perjuangan Ibu dan Sheila, dan hasil seperti ini Sheilanya ya Bu. Nah Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Yunita, ya Bu, bagi 3 pertanyaan yang masuk, saya mau kasih buku saya ini secara gratis. Oh ya? Wow. Untuk 3 pertanyaan yang masuk. Ya, Yunita yang pilih 3 saja. pertanyaan ya Bu ya? Ya, Yunita yang pilih aja. Oke, Yunita yang pilih ya berarti ya. Jadi teman-teman siapapun yang Yunita tampilkan pertanyaan berarti Anda beruntung. Semua beruntung juga. Hari ini dengar sharingnya hari ini pun juga beruntung teman-teman ya. Nah ini ada pertanyaan pertama Ibu dari Ibu Sulastri. Ibu, bagaimana jika ABK sudah 15 tahun? Apakah alpha meta dan alpha spin itu bisa sangat membantu? Ya, oke. Jadi alpha meta dan alpha spin ini bukan obat, bukan juga suplemen, tapi ini adalah makanan utama dari sel. Jadi sekarang pertanyaan saya, apakah anak Ibu 15 tahun itu juga terdiri dari sel? Sama kan? Jadi kalau itu terdiri dari sel, maka sel-sel itu harus ada yang diperbaiki. Bahkan kalau Ibu sehat,
ya, ibu sehat, punya anak juga sehat. Apakah perlu untuk konsumsi alpha meta ini? Apakah perlu untuk memakai kuantum di rumahnya? Sekarang tergantung mindsetnya ibu. Ini bukan obat sekali lagi. Jadi saya tidak memberikan ini obat untuk autis, bukan, ya. Tetapi ini adalah memberi makanan kepada sel anak saya yang saya tahu sel-sel otaknya itu ada yang tidak berkembang. Jadi saya cuma berpikir simpel, kalau ini diberi makanan yang tepat, nutrisi yang tepat, sel itu selama belum mati dia akan berkembang biak, dia akan menjadi sel yang sehat dan dia berkembang biak menjadi anak-anak yang sehat. Nah, anak ibu walaupun udah usia 15 tahun, apakah sel-selnya kemudian hilang? Kan enggak. Sel-selnya kan tetap ada. Jadi sel-selnya itu juga tetap harus diperbaiki. Karena fungsi sel itu ada 4. Mendetoks diri dari racun, memperbaiki diri, meremajakan diri, dan memproteksi diri. Apalagi sekarang zaman pandemik. Dalam pandemi kita harus memproteksi diri. Nah, sekarang anak ibu autis atau enggak autis, apakah perlu diproteksi? Perlu. Jadi jawaban saya, ini perlu untuk semua anak, untuk segala usia, mau usia berapapun, silakan alpha meta. Nah, alpha spin ini sudah bukan satu pertanyaan lagi. Kenapa? Karena zamannya sekarang adalah zaman radiasi. Radiasi itu adalah silent killer. Ya, kita tidak bisa memilih tempat yang mana bebas radiasi, tidak ada toh. Kalau tempat bebas rokok ada, tapi tempat bebas radiasi tidak ada loh. Jadi di mana-mana tuh selalu ada radiasi. Nah, satu-satunya jalan supaya tidak merusak sel, supaya kita nanti tidak ujung-ujungnya kena kanker, supaya anak autis ini nggak makin parah autisnya, satu-satunya jalan adalah alpha spin. Itu yang pandangan yang saya pakai. Oke, thank you. Diri ya, Bu. Boleh silakan satu buku untuk Bu Sulastri. Oh, congratulations ya. Oke, ini yang pertama dan yang kedua Ibu, ini dari Umang Lauje. Bagaimana penanganan kalau si anak belum bisa bicara? Kan banyak sekarang speech delay ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu penanganan dengan media, mungkin media dari kita atau ada solusi lain dari Ibu? Ya, oke. Jadi mesti paham dulu bagaimana proses bicara itu terjadi. Itu ada hubungannya dengan otak. Memberi perintah kepada pusat bicara. Jadi di otak itu ada namanya pusat bicara, pusat komunikasi ya, pusat emosi gitu ya. Ada pusat motorik kayak begitu, macam-macam seperti itu. Jadi, nah disitulah terjadi kalau dia nggak bisa bicara, itu berarti ada sesuatu yang trouble. Jadi otomatis penggunaan media alpha meta, alpha spin ini akan membantu. Sekarang tinggal percepatannya saja yang tergantung dari kerusakannya. Karena kita tidak pernah tahu kerusakan tiap orang itu berbeda. Autisnya tuh banyak macam. ASD, Autistic Spectrum Disorder, itu rentangnya sangat luas. Jadi kita tidak bisa samakan, tidak bisa bandingkan anaknya Bu Iin bisa begini, anak saya kok nggak bisa bandingkan satu sama lain. Seperti itu. Jadi kalau mau Ibu, pakai dan percaya saja. Nah, pasti pada waktunya nanti akan ngomong juga gitu loh. Jadi jangan banding-bandingin lagi, loh itu anak itu kok cepat ngomong, saya kok belum. Enggak bisa seperti itu. Yaitu. Tetapi apakah berfungsi, apakah berpengaruh? Sudah pasti berpengaruh. Kayak begitu. Ya, seperti yang Ibu In tadi bilang ya Bu, kalau yang dari 12 tahun aja di treatment kan ini hasilnya seperti ini, apalagi dari awal ya Bu ya, golden momentnya dapat ya. Ya, Sila mengalami terlambat bicara cukup lama. Dia belum punya alpha meta alpha spin waktu itu. Jadi terapi Lovas ini juga membantu dia untuk mengucapkan kata. Karena saya sendiri yang ngajarin. Saya sendiri yang ngajarin dia tuh mengucap satu kata aja itu satu kata itu 2 minggu. 2 minggu. Satu kata ya, bayangin 2 minggu gitu. Misalnya ngomong mangga, jeruk itu kadang tukar-tukar dan lain sebagainya. Nah awal tuh dia malah nggak bisa ngomongnya seperti itu. Jadi dia terlambat sekali bicaranya. Kayak gitu. Cuman ya waktu itu karena nggak ada alat ini ya udah saya berjuang habis-habisan seperti itu. Makanya pada waktu Sila SD itu ngomongnya udah bisa, tetapi tata bahasanya masih kebalik-balik dan masih ada pengulangan, membeo. Anak autis kan suka membeo. Kayak gitu. Ditanyain dari mana, dia ngomong dari mana gitu. Jadi ya ditanya mau kemana, jawabnya bukan ke pasar tapi kemana lagi kayak gitu. Itu sering kayak gitu. Dan ini Bu ada pertanyaan terakhir ya Bu ya, dari Pak Medige ya. Nah apakah dari media ini ada efek sampingnya dan apakah sangat aman dikonsumsi bersamaan jikalau ada dia treatment yang lain gitu Bu? Oke,
Jadi kembali ke prinsip dasar ya, karena kita pegang prinsip aja ya. Prinsip dasarnya ini kan bukan obat. Ini hanya nutrisi yang terbuat dari beras. Tapi beras bukan diambil dagingnya, melainkan ini diambil dari kulit ari. Jadi bagian antara daging dan kulit luar, itu ada namanya kulit ari. Kenapa diambil kulit arinya? Karena di situ tuh paling banyak alpha polysaccharide peptide gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat ya beras, semua orang itu pasti cocok dengan beras. Jarang banget orang itu alergi beras gitu. Jadi istilahnya kalau makan nasi ada efek samping nggak kira-kira? Nggak ada kan? Kayak gitu ya. Nah sama di sini. Karena ini sifatnya nutrisi yang sangat alami, tidak ada efek samping. Ya. Nah yang ada adalah detox. Jadi detox itu adalah masa 3 bulan pertama meminum alpha meta ini 3 kali sehari berturut-turut tidak putus. Jadi 3 kali sehari berturut-turut selama 3 bulan. Itu masa detox. Masa detox itu maksudnya apa? Dia membersihkan darah kita dari racun-racun yang tidak berguna. Darah ini kan mengalir ya, dia membawa oksigen dan nutrisi dan dia mengeluarkan racun seperti itu. Nah, tapi pada saat darah ini banyak lemak, ya dia ngeluarin racunnya juga tersendat-sendat. Jadi racun-racun itu masih tersisa. Itu yang digelontor oleh alpha meta. Nanti keluarnya bisa biasanya kencingnya lebih banyak. Ada yang nggak ada apa-apa, jadi nggak terasa apa-apa itu banyak sekali. Tapi ada 1-2 orang yang mengalami agak hangat sedikit badannya gitu. Tapi itu bukan efek samping. Karena ini bukan bahan kimia, nggak ada pestisida. Ini betul-betul murni ya, cara penanamannya aja panennya 1 tahun sekali, kayak gitu ya. Jadi proses penanamannya menggunakan ekosistem alami seperti itu. Jadi tidak ada pestisida, herbisida nggak ada sama sekali. Karena anak autis nggak boleh loh, seperti itu ya. Kalau ada pestisidanya, nah itu pasti tidak ada efek samping yang merugikan ya. Dan yang ada tuh detox, kalaupun ada, jadi tidak semua orang seperti itu. Kayak saya pakai ya, saya nggak ada. Sila pakai nggak ada, efek detoxnya nggak ada. Kayak gitu. Nah, itu biasanya justru akan membantu anak ini biasanya tidurnya lebih tenang, lebih lelap kayak gitu ya. Kemudian anak ini konsentrasinya akan maju, akan lebih bisa konsen gitu ya. Kemudian bisa lebih fokus seperti itu. Kemudian bicaranya mulai keluar, mulai lancar satu persatu seperti itu. Itu banyak sekali kasus yang terjadi kayak begitu. Saya nggak bisa cerita satu-satu, banyak banget yang mengalami kesaksian itu anak tiba-tiba bisa bicara, bisa nyanyi malahan gitu ya, jadi macam-macam. Jadi jangan khawatir dengan efek samping, nggak ada sama sekali. Berarti Pak Medige udah cukup jelas ya, jadi karena ini alami ya Bu ini ya? Ya, sangat alami. Wow, banyak banget pertanyaannya sih Bu. Jadi buat teman-teman yang nonton hari ini atau orang tua yang nonton hari ini, nanti bisa tanyakan lebih lanjut sama yang bagikan link informasi ini ya. Dan untuk Bu ini, thank you banget meluangkan waktu hari ini, banyak pemahaman, banyak contoh nyata ya Bu, yang bagi orang tua tuh kuncinya konsisten ya. Dan terakhir nih Bu, pesan terakhir buat orang tua yang menonton acara hari ini, orang tua yang menonton hari ini, bahkan videonya nanti akan ditonton banyak orang Bu, karena sangat menginspirasi. Ada pesan nggak Bu? Ya, oke. Pesan saya sederhana. Anak adalah God's special gift, pemberian spesial dari Tuhan. Jadi apapun dia, datangnya adalah istimewa, adalah sesuatu yang baik. Dan tugas kita kan bukan pemilik, tapi kita adalah pemelihara, kita adalah pengelola. Jadi yang pemiliknya adalah Tuhan. Jadi tugas kita di sini adalah memelihara dia, menyayangi dia, menyirami dengan kasih sayang yang tulus, sampai apapun yang kita lakukan buat anak ini. Dan kita menyiapkan jalan buat dia, mengantarkan dia ke masa depan yang cemerlang. Dan itu tidak ada yang akan menghalangi kita, karena Tuhan akan bersama dengan kita, orang tua yang punya keyakinan terbaik untuk anak-anaknya, termasuk untuk anak-anak autis ini. Percaya saya, anak autis, anak ASD adalah anak yang luar biasa. Anda akan menemukan satu kelebihan atau bahkan lebih kelebihannya yang luar biasa, pada saatnya itu akan keluar, mencuat, dan bersinar. Thank you. Wow, thank you Bu In. Thank you buat semua yang nonton hari ini. Sehat selalu Bu In. Salam buat Sheila.
terus berkarya dan membagikan hal-hal baik buat dunia. Oke, Oke. teman-teman, Baik. acara udah selesai. Semoga dari sharing malam hari ini memberikan banyak saran, cara, dan oke, tinggal ambil keputusan untuk melakukan apa yang Bu In sudah sharingkan ya. Itu aja. Mungkin bisa say hello untuk teman-teman terakhir ya, Bu. Saya doakan yang terbaik untuk Anda semuanya. Oke, thank you. Oke, Bye-bye. thank you. Bye semua.